Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita bertemu dengan renungan harian kita pada pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kasih setia Tuhan yang pelihara hidup kami hingga sampai pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami hendak belajar dari firman-Mu sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami. Biarlah kiranya firman Tuhan yang akan menerangi jalan kami pada satu hari ini, agar kami dapat hidup berkenan di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Injil Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29, demikian bunyinya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan perkataan Kristus kepada para pengikutnya, termasuk kepada saya dan saudara. Dia berbicara mengenai upah. Ketika berbicara mengenai upah, maka kita tahu bahwa upah akan diberikan bagi orang yang sudah melakukan pekerjaannya. Artinya setelah dilakukan baru akan diberikan upahnya. Kita pasti suka sekali kalau kita sudah melakukan pekerjaan kita kemudian diberikan upah. Apalagi seperti yang dikatakan Yesus di sini, 100 kali lipat. Siapa yang tidak suka kalau upahnya diberi sebesar-besarnya kepada kita? Semua kita pasti suka. Tapi apa yang hendak dibicarakan Yesus melalui upah 100 kali lipat yang dikatakannya di dalam nats ini? Saudara, Tuhan Yesus bukan mau mengajarkan kita ketika kita mengikuti Dia, maka kita tinggalkan semuanya. Orang tua, saudara, anak-anak, harta milik kita tinggalkan dan kita tidak pedulikan sama sekali. Bukan itu yang mau dikatakan oleh Kristus. Tetapi ketika Kristus berbicara mengenai mengikuti Dia, dan Dia mengatakan bahwa siapa yang meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, perempuan, bapaknya, ibunya, anaknya, dan ladangnya atau harta kekayaannya, maka Yesus sedang berbicara bahwa siapa yang hendak mengikuti Dia harus memiliki kesediaan dan kesetiaan. Karena apa? Karena mengikut Yesus banyak sekali tantangannya. Kita tahu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Banyak tantangan yang ada di hadapan kita. Tantangan ini bisa datang dari keluarga kita. Tantangan ini bisa datang dari orang tua, dari saudara, dari harta kekayaan yang kita miliki. Pergumulan demi pergumulan ketika kita memutuskan mengikut Yesus pasti akan kita hadapi. Tapi bagaimanakah tentang kesediaan dan kesetiaan kita untuk meninggalkan itu semua, agar itu tidak mengikat kita yang hanya memikirkan duniawi saja. Karena itu Yesus mengatakan Dia akan memberikan upahnya 100 kali lipat dan memberikan kehidupan yang kekal kepada orang yang bersedia mengikuti Dia dan yang setia dalam hal apapun. Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak orang yang mengkhianati Yesus karena dia terikat akan apa yang di dunia ini ada. Banyak orang yang mengkhianati Yesus
karena dia tergiur apa yang ditawarkan oleh dunia. Banyak orang yang mengikuti Yesus karena dia pergi menikah kepada orang yang tidak satu iman dengan dia, demi keinginan duniawi orang meninggalkan Kristus. Banyak sekali itu terjadi. Karena itu Yesus berbicara kepada para pengikutnya, ketika kau mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, maka kau harus memutuskan keterikatanmu kepada apa yang ada di dunia, walaupun itu bukanlah mudah. Karena apa yang ada di dunia ini itu hanya sementara, yang bisa mengikat hatimu sebentar, dan itu bukanlah kekal. Yesus menginginkan saya dan saudara setia dalam segala kondisi. Orang yang setia pada akhirnya akan menerima upah. Bahkan Yesus mengatakan upahnya 100 kali lipat. Ketika Yesus berbicara mengenai upah 100 kali lipat ini, dia tidak hanya melulu berbicara mengenai upah secara jasmani atau upah yang dipandang oleh dunia seperti harta, kekayaan, uang. Bukan. Tapi Yesus juga sedang berbicara upah 100 kali lipat itu adalah tentang kebahagiaan rohani. Bahkan dia mengatakan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu kami katakan tadi bahwa upah diberikan kepada orang yang sudah melakukan pekerjaannya dengan setia. Saya dan saudara sebagai pengikut Kristus saat ini sedang melakukan pekerjaan kita untuk mengikut Dia dengan setia. Kapan upah itu akan diberikan? Kalau kita bertahan dan setia sampai akhir zaman. Upah itu akan diberikan, yaitu kehidupan yang kekal. 100 kali lipat lebih membahagiakan daripada apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika kita akan beraktivitas pada satu hari ini, ingatlah, janganlah apa yang ditawarkan oleh aktivitas duniawimu membuat engkau berkhianat kepada Tuhan. Tetap miliki kesediaan, tetap memiliki kesetiaan untuk percaya selalu kepada Kristus, melakukan hal yang benar, melakukan hal yang baik selama masa bekerja kita di muka bumi ini. Selamat berjuang untuk bertahan mengikuti Yesus, tidak terikat kepada dunia, tapi memilih untuk memperoleh upah 100 kali lipat dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa di surga, kalau pada pagi hari ini Tuhan masih menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan kami senantiasa diingatkan untuk memiliki kesediaan dan kesetiaan kami mengikuti Kristus. Walaupun kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam tantangan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Mampukan kami Tuhan untuk berdiri teguh, berdiri kokoh di dalam iman kami kepada Kristus. Banyak kesulitan yang kami hadapi, tapi kami percaya bahwa Tuhan kami Yesus Kristus itu lebih dahsyat daripada setiap kesulitan yang kami hadapi. Sehingga ketika kami berjalan bersama-sama Kristus, maka kami akan dimampukan dengan roh hikmat dan kebijaksanaan untuk menghadapi setiap kesulitan itu. Bapa di surga, satu hari ini kami akan beraktivitas, melakukan segala pekerjaan kami, melakukan kegiatan kami, melakukan pelayanan kami. Biarlah Tuhan ingatkan kami semua untuk kami lakukan itu demi kemuliaan nama Tuhan. Ajarkan kami Bapa, agar di dalam perjalanan hidup kami hanya Tuhan saja yang kami andalkan, sehingga apapun yang kami lakukan yang seturut dengan kehendak-Mu itu akan menjadi sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkaulah kiranya menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.